Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Asri dari kelas Biologi B. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan gizi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian gizi buruk. Nah, gizi buruk adalah multinutrisi di kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi yang dapat bisa terlalu sedikit, dan tidak bisa terlalu banyak. Kondisi ini dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan dasar seperti stunting, gangguan mata, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, menurut data riset kesehatan dasar 2018, jumlah balita dengan gizi buruk di Indonesia adalah sebanyak 3,9%. dan gizi yang kurang adalah 13,8%. Gizi buruk dapat disebabkan oleh pola makanan yang kurang baik, status ekonomi yang rendah, sulit mendapatkan makanan, serta berbagai kondisi medis dan kesehatan mental. Bila seseorang tidak mendapatkan nutrisi dalam jumlah yang seimbang, multinutrisi dapat terjadi. Pasien obesitas mungkin mengalami malnutrisi. Gejala gizi buruk dapat berupa lelah, pusing, dan penurunan berat badan. Yang kedua itu jenis-jenis gizi buruk. Nah, jenis-jenis gizi buruk itu ada dua. Yang pertama itu kurang gizi. Kurang gizi berarti tidak cukup mendapatkan nutrisi. Pada kondisi ini, seseorang tidak mencakupi asupan protein, kalori, vitamin, mineral yang dibutuhkannya. Efek dari asupan ini adalah gizi kurang atau wasting, stunting, dan berat badan berkurang. Nah, yang kedua itu gizi berlebih. Nah, gizi berlebih ini mendapatkan nutrisi tertentu yang berlebihan. Konsumsi protein, lemak, atau kalori yang berlebihan juga dapat menyebabkan malnutrisi. Pada kondisi ini terjadi adalah berat badan berlebihan atau obesitas yang orang gemuk. Nah, yang ketiga itu penyebab gizi buruk. Ada beberapa faktor risiko gizi buruk. Yang pertama itu tidak tersedianya bahan makanan. Tidak tersedianya bahan makanan dan harga pangan yang naik menyebabkan gizi buruk. Pengolahan makanan yang kurang dapat menyebabkan penurunan kekuatan otot dan lebih rentan terkena penyakit, terutama pada keluarga yang kurang mampu begitu. Yang kedua itu penyakit kronis. Nah, beberapa kondisi medis pada jangka panjang seperti kanker, penyakit hati, penyakit paru-paru seperti PPOK dapat menyebabkan penurunan nafsu makan, sakit, muntah, dan perubahan kebiasaan usus atau diare. Yang ketiga itu gangguan mental. Nah, gangguan mental itu seperti depresi atau skizofrenia dapat mempengaruhi mood dan keinginan makan. Yang keempat itu masalah pencernaan dan penyerapan nutrisi. Kondisi yang mengganggu kemampuan untuk mencerna makanan atau menyerap nutrisi seperti penyakit Crohn atau colitis ulceratif dapat menyebabkan gizi buruk. Nah, yang kelima itu demensia. Demensia itu dapat menyebabkan penderita mengabaikan kesehatan dan lupa makan. Nah, yang keenam itu penyakit gangguan makanan. Penyakit gangguan makanan ini seperti anoreksia juga dapat menyebabkan gizi buruk. Selain penyebab di atas, malnutrisi juga dapat diketahui ketika tubuh membutuhkan energi yang lebih banyak dari biasanya. Contohnya pada saat pasca operasi atau cedera serius seperti luka bakar yang cukup luas, atau ketika tubuh mengalami gerakan involuntar bekerja di luar kesadaran seperti tremor. Nah, pada pasien dengan tanda dan gejala malnutrisi, dokter akan mencari tahu penyebab yang mendasarinya. Bila dokter mencurigai penyakit Crohn atau kondisi medis lainnya, penyebab gizi buruk ini dilakukan di pemeriksaan laboratorium. Akan dilakukan dengan menegakkan diagnosis. Dengan mengobati penyebab gizi buruk dapat diatasi pemeriksaan yang dilakukan dengan menyebabkan diagnosis gizi buruk, antara lain yaitu tes darah untuk screening dan pemantauan umum, tes kadar nutrisi spesifik seperti vitamin atau zat besi, tes protein prealbumin karena malnutrisi biasanya mempengaruhi kadar protein. Yang terakhir itu tes protein albumin yang dapat mengindikasikan adalah penyakit ginjal atau hati. Nah, selanjutnya itu cara mengatasi gizi buruk. Nah, adapun cara mengatasi gizi buruk itu dengan diet yang sehat dan seimbang. Makanan bervariasi termasuk
Yang pertama itu sayur dan buah, yang kedua roti, nasi, kentang atau yang mengandung tepung, yang ketiga itu susu dan produk yang mengandung susu, yang keempat itu daging, ikan, telur, kacang-kacangan dan sumber protein. Nah, mungkin itulah penjelasan dari saya, di mana saya membahas tentang kekurangan gizi. Terdapat poin-poinnya itu, yang pertama pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga penyakit, dan yang keempat itu penyebab, dan yang terakhir itu cara mengatasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.